Jangan lupa suker ya, suker. Awas deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, semester 4 kelompok 1. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yang dimana dosennya yaitu wow, kece, smart. Baca. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Emang apa sih gak boleh? Dia adalah, pasti kalian penasaran ya, siapa dosen yang saya maksud itu. Dosennya yaitu Bapak Dr. Syaparudin SAGM. Dia juga merupakan dekan FEBI Institut Agama Islam Negeri Bone. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rini Anggriani, biasa dipanggil Rini. Saya Susi Istrawati, biasa dipanggil Susi. Baik guys, kami akan beralih ke pembahasan. A few moments later. Baik guys, saya akan membahas materi mengenai perilaku muslim pada pasar input itu sendiri. Baik, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu pasar input muslim? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Pasar input muslim adalah sumber daya yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan maslahah semaksimal mungkin. Kegiatan input produksi dapat berjalan dengan baik apabila input produksi dapat dipenuhi. Keberadaan pasar input produksi itu terdapat di dalam pasar input itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menentukan harga pasar input itu sendiri. Baik, ini dia. Ini adalah rumus harga pasar input, di mana rumusnya itu PIX sama dengan dalam kurung PMM dikali PX tutup kurung, atau ini adalah ketentuan simbol dari rasio input terhadap output guys. Adapun keterangannya yaitu PIX yaitu harga input X. Yang kedua yaitu PMM atau produksi marginal muslim. PX yaitu harga output, dan ini adalah ketentuan simbol dari rasio input terhadap output X. Baik, saya tadi menjelaskan mengenai rumus harga input produksi muslim. Selanjutnya, sumber daya alam yang digunakan dalam pasar input itu sendiri. Sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam sumber daya alam itu sendiri yaitu ada tanah, udara, sinar matahari. Tanah biasanya digunakan dalam membangun gedung, jembatan, dan lain-lain. Tanah dalam perilaku muslim, permintaan dan penawaran digambarkan dalam bentuk kurva seperti ini. Baik guys, saya akan menggambarkan tentang kurva permintaan dan penawaran muslim pada pasar input tanah. Baik, saya akan menggambarkan kurva permintaan dan penawaran muslim pada pasar input. Maaf ya semuanya bila gambarnya jelek atau tidak lurus.
ini seperti apa ya, kurvanya yaitu agak susah sih ya guys menggambar kurva ini karena mungkin banyak simbol-simbol yang tidak diketahui. Ini juga ada bentuk lengkungan seperti ini dan ini menghubungkan sini ada simbol Ki. Baik, penjelasan bahwa semakin tinggi harga atau sewa tanah, maka permintaan muslim semakin berkurang jika tingkat namun jika tingkat maslahah tanah naik berapapun harga sewanya, maka demand atau permintaan muslim terhadap tanah itu terus bertambah atau elastis sempurna. Demikian pula sebaliknya. Sedangkan penawaran muslim terhadap input tanah atau S bersifat inelastis sempurna atau Q, yakni berapapun perubahan harga atau sewa yang terjadi tidak akan mempengaruhi jumlah tanah yang ditawarkannya, karena tanah itu adalah produk alam, bukan produk manusia. Artinya penawaran input tanah itu konstan. Baiklah, itulah pembahasan sedikit mengenai perilaku muslim pada pasar input. Hai. Okay. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini dia. A few moments later. Ya, baik, saya sendiri akan melanjutkan materi yang tadi, di mana saya akan menjelaskan mengenai perilaku muslim pada permintaan dan penawaran input tenaga kerja. Dapat dijelaskan dalam bentuk kurva. Di sini dapat dijelaskan bahwa pada tingkat upah atau W ini pada grafik 1 jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sebanyak L1 orang, Terus tetapi ketika tingkat upah naik dari W1 ke W2 maka jumlah tenaga kerja juga yang ditawarkan itu juga naik dari L1 ke L2. Bisa dilihat dalam panah kedua ada kenaikan antara L1 ke L2. Sehingga titik keseimbangan juga naik dari E1 ke E2. Ada panah itu yang menandakan bahwa adanya jarak dari E1 ke E2 itu sendiri, dengan asumsi bahwa tingkat maslahahnya konstan. Namun, jika terlalu banyak tenaga kerja yang ditawarkan, sebagaimana yang digambarkan pada grafik 2 ini, naik dari L1 ke L2. Ada L1 ke L2, jaraknya lumayan jauh, jadi akan menurunkan tingkat upah dari W1 ke W2, sehingga titik keseimbangan juga turun dari E1 ke E2 dengan asumsi bahwa tingkat maslahahnya konstan, yakni banyak atau sedikit sama saja. Ya, baik, tadi saya telah menjelaskan mengenai kurva
penawaran Muslim pada pasar input tenaga kerja. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip penggajian atau pemberian upah kepada karyawan. Ada 3 yang sering digunakan, yaitu bagi hasil, ji'ala, dan ju'ala. Nah, bagi hasil itu sendiri, karyawan dan perusahaan tidak akan dirugikan karena karyawan akan sekecil apapun kinerjanya akan diimbalkan dengan apa yang telah ia lakukan. Misalnya, dia telah memberikan kontribusi yang besar, maka orang tersebut atau karyawan tersebut akan diberikan gaji yang besar pula. Begitu pula dengan sebaliknya. Pada prinsipnya, setelah pencatatan pembukuan secara rinci selama 1 bulan, kita akan mendapatkan data total pendapatan yang diterima selama 1 bulan. Lalu, total pendapatan ini akan dikurangi dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan pada bulan tersebut. Dengan demikian, kita akan mendapatkan laba bersih perusahaan. Kemudian, laba bersih itulah yang akan dibagi antara perusahaan dengan karyawan. Misalnya saja 40% dari laba itu, laba bersih tersebut diberikan kepada karyawan dan sisanya yaitu 60% diberikan kepada perusahaan itu sendiri. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai perilaku Muslim pada pasar input. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Mungkin hanya itu. Baik, saya mempunyai kata-kata motivasi dari bahasa Inggris, tapi jika kalian mengerti ya mungkin bahasa Inggris kalian itu lumayan lah. Baik, adapun bahasa Inggrisnya yaitu pursue dream as high at the sky, but don't forget its sacrifice always forward. You can do it and fighting, guys. Keep strong. I believe that. Bye bye guys. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambah.